Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kami menjelaskan apa itu Pancasila sebagai dasar negara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya yang bernama Zalul Furkan. Dan saya Dwi Nurjayanti. Materi yang pertama yang kami jelaskan yaitu pengertian dari Pancasila. Nah, pengertian dari Pancasila yaitu Pancasila merupakan gabungan kata Sanskerta yang dapat diuraikan menjadi panca yang memiliki arti 5. Dan untuk sila berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan. Nah, Pancasila dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan Pancasila yang digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Nah, selain itu, dapat dijadikan Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Suatu negara tidak dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terambang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, sekarang kita memasuki dalam fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Maksud dari Pancasila sebagai pedoman hidup ialah kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Selain itu, bangsa Indonesia juga yang harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Maka apapun bentuk kerjasama harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, di ini dijelaskan yaitu memberi gerak dan membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa ialah Pancasila sebagai kepribadian bangsa-bangsa yang artinya bahwa Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, jati diri ialah yang memuat bangsa-bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, maksud dari fungsi tersebut ialah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada, atau dengan filosofi itu sendiri. Nah, sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Maksud Pancasila sebagai cita-cita bangsa adalah cita-cita mengandung makna atau tujuan. Dalam artian, Pancasila sebagai orientasi arah bangsa karena merupakan konsep ideal untuk cita-cita masyarakat Indonesia. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan kami yang bernama Dwi Nurjayanti. Nah, saya akan menyampaikan materi yang dilanjutkan oleh Zahul, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara, dasar sistem pemerintahan, dan merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang paling jelas sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu materi implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab, implementasi itu merupakan menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat. Implementasi itu sering disebut dengan pelaksanaan ataupun tindakan. Nah, ada 4 pengimplementasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama itu implementasi Pancasila dalam bidang politik. Nah, maksud dari ini itu pengembangan dalam bidang politik harus mengilhami dasar ontologis negara secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Implementasi Pancasila dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26-27 ayat 1. Nah, pasal-pasal inilah yang menjabarkan pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini merupakan landasan bagi kehidupan nasional di bidang politik di negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada implementasi Pancasila dalam
dalam bidang ekonomi. Maksud dari implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi ialah dalam dunia ekonomi itu terdapat istilah yang kuat, sehingga pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas, jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, implementasi ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 33. Nah, kemudian yang ketiga itu ada implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Maksud dari implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya ialah pengembangan aspek sosial budaya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Nah, oleh karena itu, pengembangan sosial budaya pada masa reformasi harus kita angkat nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu Pancasila tersebut. Implementasi ini dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 31 ayat 1. Nah, kemudian ada implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Maksud dari implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan ialah negara pada hakikatnya suatu masyarakat hukum. Warga negara memerlukan peraturan perundang-undangan negara baik dalam rangka mengatur ketertiban maupun melindungi hak-hak warganya. Implementasi ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal ini merupakan penjabaran dari pokok pikiran dari pancaran sila pertama, yang artinya landasan bagi pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, meliputi suasana hati atau kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai fasal negara. Sekian dari materi kami yang baru saja kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang salah dan kurang berkenan, karena kami masih dalam tahap belajar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.